saya mau kenalin seseorang yang apa ya, selama ini dia salah satu orang yang selalu berdoa buat saya, dan dia juga memiliki kemampuan beda ya sama saya. Kalau saya tuh lebih banyak dirasa, tapi kalau dia itu bisa melihat dan bisa menyampaikan pesan. Saya bilangnya ya pesan dari klien yang saya rias seperti itu. Kalau teman-teman ingat postingan saya yang tentang sesuatu yang janggal, tapi saya nggak berbicara tentang yang itu. Saya mau cerita yang lainnya. Ketika saya pelayanan di salah satu panti jompo, itu juga saya posting di Instagram kan. Tapi kalau teman-teman ingat, kalau enggak juga nggak masalah sih. Dari awal masuk lokasinya itu memang sudah berasa nggak bagus ya. Terus waktu masuk ke panti jompo itu, saya juga berasa tekanannya kuat banget gitu. Kalau saya lebih berasa ke tekanan, ke hawa seperti itu. Nah terus saya itu kan merias oma. Waktu itu orang ini yang mau saya kenalin sih belum ngomong apa-apa. Terus waktu itu kan sudah sempet kan kayak memang di rumah itu ada beberapa yang iseng ke saya. Terus ketika suatu saat itu dia memperlihatkan sosoknya ke orang ini. Terus akhirnya orang ini bilang ke saya, udah kamu antar pulang lagi, cuma kamu yang bisa nganter pulang, maksudnya jangan ikut saya gitu kan. Udah saya ikutin, di situ udah clear, saya nggak ada gangguan lagi di rumah ataupun di mobil. Terus suatu saat itu hal seperti ini tuh tidak pernah kita bicarakan serius, kecuali kalau memang saya ada rasa yang ngikutin saya berhari-hari, saya baru minta orang ini untuk melihatnya gitu kan. Tapi ini kita obrolannya santai aja. Terus si orang ini bilang, itu ada yang ngikutin kamu lagi dari panti jompo, ya kan? Ya si oma kan yang saya rias di panti jompo itu. Cuma ya udah itu aja, cuma karena saya nggak merasa ada yang ngeganggu, ada yang aneh-aneh, udah gitu, nggak masalah. Cuma memang waktu itu si orang ini udah ngomong saya, oh dia nggak masuk rumah, dia cuma ada di mobil dan di sekitaran carport situlah, nggak belum masuk rumah gitu kan. Udah hari Minggu, hari Senin kemarin orang ini datang main ke rumah, nginep kan. Terus besoknya kita jalan-jalan satu keluarga. Ya naik mobil saya kan. Baru perjalanan sebentar dia udah diem gitu. Kenapa, saya tanya gitu kan, kenapa? Tuh si omanya di belakang, di pojok gitu kan. Nah di bagasi saya tuh kan ada peralatan makeup saya kan. Si omanya ada di situ. Terus orang ini diem. Saya udah ingetin, udah nggak usah terlalu difokusin, karena beberapa kasus kalau dia seperti itu tuh habis itu tuh sakit gitu kan. Dan karena saya merasa si oma ini nggak mengganggu saya, udah nggak usah terlalu dihiraukan gitu kan. Tapi nggak tahu orang ini tetap aja melakukan komunikasi. Nah komunikasinya apa, saya kenalin dulu. Kebetulan orang ini masih satu darah sama saya, dan berasal dari mama yang sama dan papa yang sama. Dan dia memang
kakak saya, cici saya. Dan memang dia punya kemampuan, dia sering banget melihat sosok-sosok itu seperti mama. Kalau mama dulu juga memang saya ngeliat suka komunikasi, tapi sejak mama sakit, mama nggak kemampuannya udah berkurang ya pasti ya, karena fisiknya udah lemah juga. Nah, kita ngobrol ya. Halo. Kenalin, kita jangan sebut nama ya, dia adalah si Cici aja. Nanti takutnya dia lebih terkenal dari saya kan, nggak sih, private aja sih teman-teman. Saya nggak mau nanti kehidupannya dia jadi terganggu. Berbicara tentang oma, apa sih kemarin yang kamu rasain si omanya? Begitu masuk ke dalam mobil, saya kan duduk di samping adik karena kan dia yang nyetir. Terus kan dia nyetel lagu pujian, saya ikut nyanyi penyembahan dikit-dikit. Terus kok tiba-tiba itu, biasa saya rasakan tuh masih jantung tuh kayak nggak, denyutnya nggak normal lah. Saya udah merasa ya pasti ada sesuatu nih. Terus saya nengok ke belakang, anak-anak udah pada ngeliatin saya tuh. Kebetulan yang di bangku tengah kan anak sama suami sama keponakan, udah ngeliat, pasti udah tahu nih mamahnya ngapain. Terus saya sempat lihat, terus saya balik lagi ke depan, tatapan ke jalan. Mulai deh saya di situ ngerasain, oma mau ngapain, oma kenapa ngikut ada di mobil. Omanya cuma memang dia ngomongnya agak susah ya, karena mungkin udah faktor usia, jadi ngomongnya agak pelan. Jadi kan, tapi kita komunikasi itu kan bukan dari perkataan, kita komunikasikan dari batin. Omanya itu bilang cuma mau menyampaikan terima kasih ke adik saya karena dia sudah diperlakukan sangat lembut. Maksudnya dia tuh punya anak, sebetulnya anaknya dia juga ngomongnya banyak sih, nggak nyebutin jumlahnya berapa. Anaknya itu juga pada sukses, cuma anak-anaknya itu tidak memperlakukan dia selayaknya seorang mama. Padahal oma ini cerita, dia membesarkan anaknya itu dengan penuh perjuangan, nggak gampang. Tapi begitu anaknya sudah ibaratnya sudah sukses jadi orang yang dibilang kaya nggak tahu ya, pokoknya mampu, tapi justru anak itu memperlakukan dia dengan tidak sayang, ditaruh di panti jompo. Nah, di situ dia itu ngomong, kok kenapa anakku kayak gitu. Sedangkan kalau kita sebagai mama itu kan nggak mungkin naruh anak ke panti asuhan kan, tapi kenapa? Enggak, kalau anak kan ditaruh di panti asuhan dari kecil. Padahal dia kan gedein anak itu nggak gampang. Tapi kenapa sekarang sesudah aku tua, aku nggak berdaya, semenjak ditinggal sama papahnya anak-anak, maksudnya suaminya dia, kok aku diperlakukan seperti ini. Ya dia biasa cerita curhat itu sama temen sekamarnya. Terus kebetulan adik juga ngomong kan, teman sekamarnya udah meninggal duluan. Sekitar semingguan udah meninggal duluan. Jadi dia merasa kesepian lah. Ya, itu terus dia di situ. Waktu dia meninggal itu nggak ada satupun anaknya yang nungguin. Sampai dia ketemu, maksudnya di make up dengan adik, dia diperlakukan dengan lembut, dibikin cantik. Sedangkan maksudnya itu dia ngomong, ini bukan anakku, tapi kok dia memperlakukan aku lebih dari anak-anakku. Dia merasa, ya maksudnya mungkin tersentuh kali ya omanya. Terus ya itu, omanya ngomong terima kasih. Dia menyampaikan ucapan yang maksudnya benar-benar terima kasih lah, dia udah dibikin cantik, sudah mau menghadap Tuhan dengan keadaan yang cantik, ibaratnya udah layak lah dia untuk menghadap Tuhan. Terus waktu itu aku udah jawab ya, ya oma makasih juga. Sebetulnya tuh di sini tuh kita menekankan bukan rohnya oma ya yang berbicara dengan saya, cuma kan kalau ibaratnya orang bilang itu seperti sesosok jin yang menyampaikan lah rasa ma itu. Mungkin jin itu yang mungkin ada di sekitaran kita kan, makhluk-makhluk seperti itu kan kita memang hidup berdampingan, yaitu yang ibaratnya mengopi perasaannya oma, dan dia mungkin omanya itu pengen menyampaikan ke adik. Jadinya setelah oma menyampaikan jadi lebih enak ya. Maksudnya saya udah menyampaikan oma, terus saya udah bilang
sama sosok yang menyampaikan, maksudnya menduplikat emosinya Oma, perasaannya Oma untuk kembali ke tempatnya dia di mobil. Udah aman, udah tenang sih, nggak ada berat lagi, nggak ada perasaan yang menekan di jantungnya, itu udah mulai stabil lagi. Nah, jadi teman-teman begini, waktu saya juga ada orang tua ya, saya masih punya mama, dan saat ini mama itu memang kondisi sakit ya, jadi saya udah ngerawat hampir 1,5 tahun, kita ngerawat 1,5 tahun. Dulu terbesit itu saya ingin menaruh mama itu di panti jompo atau yang disebut panti Werda, dengan pemikiran bahwa di sana tuh kan fasilitasnya itu lebih enak, temennya seumuran apa, maksud saya supaya mama punya teman yang sebaya gitu loh, aktivitasnya juga untuk yang manula. Kalau udah sama saya itu kan kadang aktivitas saya sama anak kita semua kan kerja gitu kan. Cuma saya tanya mama nggak mau, ya sudah saya nggak mau paksa, karena kebahagiaan mama itu kan lebih penting ya. Jadi ya udah saya rawat sama anak ya, kita lah kalau kakak saya datang juga dia rawat mama seperti itu. Jadi kalau terkadang tuh kan teman-teman tuh kan nanya, Kak bisa komunikasi enggak? Saya dari awal jadi perias jenazah itu beberapa kali memang ada yang mau masuk ke saya, mau ngajak komunikasi, cuma saya nggak mau. Saya memang nggak mau membatasan diri, saya nggak mau. Karena apa? Karena secara fisik itu energi saya itu sudah habis gitu kan. Kan saya kemana-mana sendiri, saya ngerias sendiri tanpa asisten, saya nyetir keluar kota apa. Kalau nanti saya membiasakan diri berkomunikasi sama mereka, yaitu terkadang itu komunikasi itu terkadang aman, cuma terkadang juga bisa bikin sakit kan. Terkadang saya seperti itu aja masih ada energi-energi yang masuk ke saya yang membuat saya sakit bisa sampai 4 hari gitu kan. Ya udah kalau kayak gitu ya udah ya, saya tinggal jalanin. Cuma sebisa mungkin saya nggak mau komunikasi. Makanya kalau kakak saya di rumah atau kalau enggak tuh biasanya saya video call ke kakak, misalnya kalau ada sesuatu yang ngikutin saya berhari-hari itu, saya berasa kok dia nggak pergi-pergi, saya main video call ke cici saya suruh lihat apa gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Terus saya mau menyampaikan sedikit pesan gitu kan ya, jika memang teman-teman masih dianugerahin orang tua dan orang tua itu kondisinya sakit, sebisa mungkin sebelum menaruh di panti Werda atau panti jompo itu, teman-teman tanya dulu orang tua kita tuh mau apa enggak. Jangan sampai dia merasa terbuang, diasingkan dari keluarga. Itu membuat memang mereka tuh pasti sedih gitu loh, selaku orang tua, sebagai orang tua tuh mereka pasti sedih gitu. Jadi seperti itu aja pesan yang mau saya titipkan ke teman-teman. Merawat orang tua itu memang tidak semudah apa yang kita pikirkan ya, banyak permasalahannya. Tapi percaya kalau memang niat kita tulus, niat kita baik, kita mau nyenengin orang tua apapun kondisinya, Tuhan pasti tolong, dan rezeki itu tidak akan pernah putus untuk kita merawat orang tua kita. Semangat!